Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai algoritma penjadwalan CPU. Program atau proses yang dieksekusi itu dia perlu dijadwalkan untuk diproses oleh CPU untuk mengurangi waktu tunggu atau idle time-nya, sehingga program atau proses tersebut akan dilaksanakan tepat pada waktunya. Sebelum kita masuk mengenai jenis-jenis dari algoritma penjadwalan CPU, di bawah ini dia ada terdapat beberapa jenis waktu yang berbeda yang dia sehubungan dengan suatu proses. Yang pertama, ada yang dinamakan sebagai arrival time, yaitu waktu saat proses itu dia tiba dalam antrian siap. Kemudian selanjutnya ada lagi yang dinamakan sebagai waktu penyelesaian, yaitu waktu di mana proses dapat menyelesaikan pelaksanaannya. Selanjutnya ada lagi yang dinamakan sebagai burst time, atau waktu yang dibutuhkan oleh sebuah proses untuk dieksekusi CPU. Kemudian ada lagi yang dinamakan sebagai turnaround time, yaitu merupakan perbedaan antara waktu penyelesaian dan waktu kedatangan, di mana turnaround time itu didapatkan dia dengan mengurangkan waktu penyelesaian dan juga waktu kedatangan. Selanjutnya ada lagi yang dinamakan waiting time atau waktu menunggu, di mana itu dia merupakan waktu yang menunjukkan perbedaan antara turnaround time dan juga burst time-nya. Sehingga waiting time itu dia didapatkan dengan turnaround time dikurang dengan burst time. Selanjutnya, jenis-jenis dari algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama, ada first come, first serve atau FCSFS. Kemudian yang kedua, ada shortest job first, di mana dia dibagi menjadi dua. Ada SJF non-preemptive dan SJF preemptive. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan sebagai priority scheduling. Yang keempat, ada lagi yang dinamakan sebagai round robin, di mana round robin ini dia dibagi lagi menjadi tiga, yaitu round robin FCFS, round robin SJF non-preemptive, dan round robin SJF preemptive. Nah, pada video kali ini yang akan saya jelaskan itu dia ada dua, yaitu mengenai FCFS dan juga mengenai SJF. Tentunya SJF ini akan dijelaskan keduanya, yaitu dia non-preemptive dan juga preemptive. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai first come, first serve. Algoritma ini dia merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana, di mana dia menjadwalkan sesuai dengan waktu kedatangannya, di mana proses yang datang pertama dia akan dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang ataupun pendek. Contohnya, berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan juga burst time-nya, di mana di sini arrival time-nya dapat kita lihat P1 dia sama dengan 0, P2 sama dengan 2, P3 sama dengan 3, P4 sama dengan 5, dan P5 sama dengan 9. Kemudian burst time-nya juga kita dapatkan P1-nya 12, P2-nya 8, P3-nya 5, P4-nya 2, dan P5-nya 1. Nah, di sini kita akan menggambarkan Gantt chart-nya, kemudian juga akan kita tentukan rata-rata waktu tunggu dengan menggunakan algoritma ini. Nah, di sini pada dia waktu yang ke-0, maka di sini P1-nya dia akan datang. Kemudian di sini P1-nya dia akan diproses hingga nanti dia selesai pada waktu yang ke-12. Nah, pada saat P1 ini dia diproses, pada waktu yang kedua dia datang pula P2-nya. Kemudian pada waktu yang ketiga datang lagi proses yang ketiga atau P3. Kemudian yang kelima, pada waktu yang kelima datang pula P4, dan pada waktu yang ke-9 datang pula P5-nya. Nah, kemudian pada waktu ke-12 P1 atau proses dari yang pertama ini dia sudah selesai, sehingga antrian-antrian yang lain, yaitu dia P2, P3, P4, dan P5 dia akan dimasukkan ke dalam antrian pada waktu yang ini, ke-12.
Nah, selanjutnya pada algoritma ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia akan dilaksanakan itu dia menurut waktu kedatangannya. Dimana di sini yang pertama kali datang itu dari keempat yang ini itu dia adalah P2, maka P2-nya dia akan diproses hingga kemudian P2 ini karena dia membutuhkan burst time-nya itu dia 8, maka dia akan selesai pada waktu yang ke-20. Nah, kemudian pada waktu yang ke-20 ini proses yang lain yaitu P3, P4, P5 akan masuk kembali ke dalam antrian dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan P3, di mana P3 ini dia akan diproses, kemudian dia karena membutuhkan burst time-nya 5 akan selesai dia pada waktu yang ke-25. Nah, pada waktu ke-25 ini proses yang lain yaitu P4 dan P5 akan masuk kembali ke dalam antrian dan kemudian P4-nya akan diproses karena dia lebih dulu datang kan daripada P5. Nah, P4 ini dia burst time-nya kita ketahui adalah 2. Maka P4 maksud saya dari waktu 25 ini dia dimulai kemudian akan selesai pada waktu yang ke-27. Maka pada waktu yang ke-27 P5-nya akan masuk kembali ke dalam antrian dan P5-nya akan diproses. Dan kemudian P5 ini karena dia burst time-nya cuma 1, maka pada waktu dari 27 hingga nanti pada waktu ke-28 prosesnya akan selesai atau P5-nya dia akan selesai. Maka di sini prosesnya yaitu dari P1 hingga P5 dia sudah selesai kan? Maka di sini bisa kita ketahui dari ketahui waktu tunggunya. Yaitu untuk yang P1 waktu tunggunya itu dia sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini kan dia masuk pada waktu 0 dan kemudian dia langsung diproses. Berarti waiting time-nya dia tidak ada kan? Maka dia sama dengan 0. Kemudian untuk yang P2 ini dia baru diproses pada waktu yang ke-12, sedangkan dia masuk ke dalam antrian itu dia pada waktu yang kedua. Maka ini dia sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kemudian P3-nya itu dia diproses pada waktu yang ke-20 dan P3 itu masuk tadi pada waktu yang ketiga. Maka 20 dikurang dengan 3 sama dengan 17. Selanjutnya P4 itu dia diproses pada waktu yang ke-25 dan dia baru masuk ke dalam antrian pada waktu yang kelima. Maka didapatkan waiting time-nya 25 dikurang 5 sama dengan 20. Selanjutnya P5 itu dia diproses pada waktu yang ke-27 dan dia masuk ke dalam antrian pada waktu yang ke-9. Maka waiting time-nya sama dengan 27 dikurang 9 yaitu sama dengan 18. Maka di sini bisa kita jumlahkan waktu tunggu atau waiting time-nya yaitu dia sama dengan 65. Nah, selanjutnya kita ketahui juga dia mengenai rata-rata waktu tunggunya atau AWT. Dimana untuk mencari AWT-nya itu dia jumlah itu kita bagikan dengan semua prosesnya. Dimana tadi jumlah kita dapatkan 65, kemudian dibagi dengan prosesnya dia tadi ada 5, maka 65 dibagi 5 sama dengan 13 satuan waktu. Nah, maka itulah contoh dari algoritma penjadwalan CPU yang pertama, yaitu yang FCFS atau first come first serve. Selanjutnya yaitu mengenai algoritma penjadwalan yang kedua, yaitu SJF. Di sini untuk SJF-nya yang pertama akan saya jelaskan itu dia mengenai shortest job first atau SJF yang non-preemptive-nya. Dimana pada SJF yang non-preemptive, jika ada proses yang datang dimana dia memiliki arrival time-nya itu dia sama, maka proses yang burst time-nya atau BT-nya dia yang paling kecil atau yang paling pendek, dia akan dilayani terlebih dahulu. Dimana di sini kita juga akan menggambarkan Gantt chart dan juga menentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT dari proses yang ini yaitu P1 hingga P5 dengan menggunakan algoritma SJF non-preemptive. Sini pada waktu yang ke-0
P1 dengan burst time-nya 12 dia masuk ke dalam antrian. Kemudian di sini P1-nya dia akan diproses. Tetapi pada saat proses dari P1 ini, pada waktu yang kedua, dia muncul juga P2-nya dengan burst time 8. Kemudian pada waktu ketiga, muncul lagi P3 dengan burst time-nya 5. Dan pada waktu yang kelima, muncul lagi P4 dengan burst time-nya 2. Dan pada waktu ke-9, muncul lagi P5 dengan burst time 1. Nah, kemudian pada waktu yang ke-12, P1 dengan burst time 12, dia sudah selesai diproses, sehingga kemudian proses dari P2, P3, P4, dan P5 dia akan masuk ke dalam antrian. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa P2, P3, P4, dan P5 dia masuk dalam waktu yang sama atau arrival time-nya sama sekarang kan. Maka di sini untuk menentukan mana yang akan diproses terlebih dahulu, kita lihat dia burst time-nya. Di sini burst time 2 sama dengan 8, P3 sama dengan 5, P4 sama dengan 2, dan P5 sama dengan 1. Nah, kita tahu kan bahwa P5 ini dia memiliki burst time-nya yang lebih kecil daripada proses yang lainnya, daripada P2, P3, dan P4. Maka di sini P5 akan diproses. P5 akan diproses, nanti dia akan selesai kemudian pada waktu yang ke-13, sehingga nanti proses yang lain yaitu dia P2, P3, dan P4 dia akan kembali masuk ke dalam antrian. Nah, di sini prosesnya masih sama karena dia waktu arrival time-nya sama. Maka kita lihat lagi burst time-nya yang paling kecil. Nah, di sini burst time yang paling kecil adalah P4. Maka di sini P4 yang akan diproses selanjutnya. P4 dia membutuhkan burst time-nya 2, sehingga pada waktu yang ke-15 P4-nya dia sudah selesai. Maka di sini P2 dan P3 akan masuk kembali ke dalam antrian. Nah, P2 dan P3 ini dia burst time yang paling kecil adalah P3, maka P3 yang akan diproses. Nah, P3 dia membutuhkan burst time-nya dia 5. Maka dari 15 ke 20, P3 itu dia selesai diproses. Dan kemudian pada waktu ke-20 itu pula lah P2-nya masuk dengan burst time-nya sama dengan 8. Maka di sini P2-nya akan diproses hingga waktu ke-28 atau hingga prosesnya selesai. Nah, kemudian di sini kita tentukan lagi waktu tunggunya, yaitu yang pertama untuk waktu tunggu yang P1 itu karena dia tidak menunggu, maka kita ketahui waktu tunggunya sama dengan 0. Kemudian untuk P2 itu dia baru diproses pada waktu yang ke-20, sedangkan dia masuk ke dalam antrian pada waktu kedua. Maka 20 dikurangi 2 itu dia sama dengan 18. Kemudian P3 itu dia diproses pada waktu ke-15 dan dia masuk pada waktu yang ketiga. Maka P3 itu dia sama dengan 15 dikurang 3 sama dengan 12. P4 itu dia diproses pada waktu yang ke-13 dan dia masuk pada waktu yang kelima. Maka 13 dikurang 5 sama dengan 8. Kemudian selanjutnya P5. P5 itu dia diproses pada waktu yang ke-12 dan dia masuk ke dalam antrian pada waktu yang ke-9. Maka P5 itu dia sama dengan 12 dikurang 9 itu sama dengan 3. Kita jumlahkan waiting time-nya, maka didapatkan jumlahnya itu dia sama dengan 41. Kemudian kita dapatkan juga rata-rata untuk waktu tunggunya sama dengan jumlah dibagi dengan prosesnya, yaitu 41 dibagi dengan 5 itu sama dengan 8,2 satuan waktu. Selanjutnya akan kita bahas mengenai shortest job first atau SJF yang prime time-nya. Dimana pada algoritma yang ini, jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana proses yang datang ini dia memiliki burst time yang lebih kecil daripada sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses yang lain inilah yang akan dikerjakan lebih dulu. Dan sisa proses tadi dia akan dikembalikan ke ready queue atau dikembalikan ke dalam antriannya. Di sini kita akan menggambarkan Gantt chart-nya juga, dan juga kita akan mencari rata-rata waktu tunggu dari proses
dengan menggunakan algoritma SJF yang primitifnya. Nah, ini dia. Di sini pada waktu yang ke-0 itu dia P1-nya masuk dengan burst time-nya sama dengan 12. Kemudian P1-nya dia akan diproses. Nah, tapi pada saat P1 ini dia diproses, yaitu pada waktu yang kedua, muncul dia atau datang dia proses yang baru, yaitu dia P2 dengan burst time-nya sama dengan 8. Dimana tadi P1 dia sudah diproses dari waktu 0 hingga 2, maka burst time-nya dia berkurang dari 12 menjadi 10. Nah, di sini proses yang baru datang ini, yaitu P2, dia burst time-nya lebih sedikit daripada proses yang sedang dijalankan tadi atau P1 tadi. Maka di sini P2-nya akan dijalankan atau akan diproses untuk selanjutnya, sedangkan P1 akan dikembalikan ke dalam antriannya. Nah, kemudian P2 dia akan diproses. Nah, akan tetapi pada P2 ini atau pada proses dari yang kedua ini, yaitu pada waktu yang ketiga, dia muncul lagi atau datang lagi proses yang baru, yaitu dia P3. Di mana P3 ini burst time-nya yaitu 5. Sedangkan untuk P2, setelah dia diproses dari waktu 2 hingga waktu 3, burst time-nya berkurang dari 8 hingga menjadi 7. Akan tetapi burst time dari P2 atau proses yang sedang dijalankan tadi, dia masih lebih besar daripada proses yang baru datang. Maka proses yang baru datang inilah dia yang akan dilanjutkan atau dia akan diproses selanjutnya. Maka P3 dia akan diproses hingga pada waktu yang kelima dia muncul lagi proses yang baru, yaitu dia P4 dengan burst time-nya sama dengan 2. Sedangkan P3 atau proses yang sedang dijalankan tadi, burst time-nya dia berkurang karena dia sudah dijalankan dari waktu 3 hingga waktu 5 tadi kan. Maka burst time-nya berkurang dari 5 hingga menjadi dengan 3. Nah, kemudian P3-nya akan masuk lagi ke dalam antrian seperti P2 dan P1 tadi. Nah, kemudian di sini kan P2-nya memiliki burst time lebih kecil, maka P4, maksudnya saya P4 tadi ya, P4-nya akan diproses. Dan kemudian pada waktu yang ke-7, karena dia burst time-nya cuma 2, maka P4-nya dia selesai diproses. Kemudian di sini karena P4 sudah selesai diproses, maka P3 akan dilanjutkan karena dia memiliki burst time lebih kecil daripada P2 dan P1 kan. Nah, kemudian P3 dia akan kembali diproses hingga pada waktu yang ke-9 datang lagi proses yang baru, yaitu P5 dengan burst time 1. Nah, di sini P3-nya itu dia burst time-nya sama dengan burst time yang baru, maka di sini P3-nya akan tetap dijalankan karena dia tinggal 1 burst time-nya. Maka pada waktu yang ke-10 P3-nya dia sudah selesai, maka akan dilanjutkan dia dengan P5 karena di sini P5-nya burst time-nya lebih kecil. Maka di sini P5 akan dijalankan hingga pada waktu yang ke-11 P5-nya selesai. Maka di sini selanjutnya ada P2 dan P1, di mana P2 ini dia burst time-nya lebih kecil, maka dia akan dijalankan atau akan diproses yang P2. P2 itu dia akan diproses hingga waktu yang ke-18 karena dia tadi burst time-nya ada tinggal 7. Maka di sini dia pada waktu ke-18 P2-nya dia selesai, maka tinggal dia P1 dengan burst time-nya sisa 10. Maka P1 yang burst time-nya sisa 10 ini akan diproses pada waktu ke-18, selesai pada waktu yang ke-28. Nah, karena pada waktu ke-28 ini prosesnya sudah selesai semua dari P1 hingga P5, maka kita dapatkan untuk waktu tunggunya. Untuk P1 itu dia waktu tunggunya sama dengan yang pertama kan dia sempat diproses pada waktu yang ke-0, K0 ditambah dengan kemudian dia diproses lagi pada waktu yang ke-18 dan dia dikurangkan dengan waktu ketika dia masuk antrian, yaitu 2. Maka P1 itu dia waktu tunggunya sama dengan 0 ditambah dengan 18 dikurangkan dengan 2, itu sama dengan 16. Untuk P2 itu dia sama dengan P2 dia diproses pada waktu yang ke-11 dan dia masuk ke dalam antrian pada waktu yang ke-3. Maka sama dengan 11 dikurang 3, yaitu sama dengan 8.
Selanjutnya P3. P3 dia diproses pada waktu yang ke-7 dan dia masuk ke dalam antrian pada waktu yang ke-5. Maka ini dia sama dengan 7 dikurang dengan 5 itu sama dengan 2. Selanjutnya P4 itu dia sama dengan P4 diproses pada waktu ke-5 dan dia masuk ke dalam antrian juga pada waktu yang ke-5. Maka di sini 5 dikurang dengan 5 itu dia sama dengan 0. Selanjutnya untuk P5 dia diproses pada waktu yang ke-10 dan dia masuk ke dalam antrian pada waktu yang ke-9. Maka di sini 10 dikurang dengan 9 sama dengan 1. Kemudian di sini kita jumlahkan semua waktu tunggunya, kita dapatkan jumlah yaitu sama dengan 27, sehingga rata-rata untuk waktu tunggu atau AWT-nya itu ya sama dengan 27 dibagi dengan 5, yaitu sama dengan 5,4 satuan waktu. Di mana rata-rata waktu tunggu dari SJF yang ini dia merupakan nilai yang paling kecil dibandingkan dengan algoritma yang lain tadi. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari mengenai definisi dan juga contoh dari algoritma tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari FCFS dan juga SJF yang tadi. Yang pertama, kelemahan dari FCFS, yaitu yang pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama. Kemudian yang kedua, terjadinya convoy effect atau sekumpulan proses menunggu lama dalam menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Kemudian kelemahan yang ketiga, algoritma ini dia menerapkan konsep dari non-prime time, yaitu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dia tidak dapat diganggu oleh proses yang lain. Selanjutnya kita jelaskan mengenai kelemahan dari algoritma SJF. Yang pertama, kelemahannya yaitu kesulitan dalam memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi berikutnya. Kemudian yang kedua, proses yang memiliki burst time yang besar, dia akan mempunyai waiting time yang tambah besar. Ini dikarenakan yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih singkat atau yang lebih kecil. Baiklah, itulah dia presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.